Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran PKN. Perkenalkan, nama saya Nursia dengan NIM 105401102024 kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah pembentukan dasar negara Indonesia. Maka dari itu jangan lupa disimak videonya. Kita akan belajar tentang sejarah pembentukan dasar negara Indonesia, mulai dari BPUPKI, Piagam Jakarta, proklamasi, hingga sidang PPKI. Semua ini adalah bagian penting dalam perjalanan bangsa kita menuju kemerdekaan. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945. Tujuannya adalah mempersiapkan Indonesia untuk merdeka. BPUPKI juga mengadakan dua sidang penting. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama ini membahas dasar negara. Ada 3 tokoh yang mengusulkan konsep dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asasnya, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Soepomo juga mengusulkan, yaitu konsep negara integralistik di mana negara adalah satu kesatuan. Dan Soekarno juga mengusulkan Pancasila pada 1 Juni 1945. Inilah yang akhirnya menjadi dasar negara kita. Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuklah Panitia 9 yang bertugas merumuskan dasar negara Indonesia. Pada tanggal 22 Juni 1945, mereka menghasilkan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi Piagam Jakarta mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara, tetapi dengan redaksi awal yang sedikit berbeda, terutama pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, pada tanggal 18 Agustus 1945 terjadi perubahan dalam sidang PPKI. Kalimat tersebut diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk menjaga persatuan bangsa yang terdiri dari berbagai agama. Piagam Jakarta menjadi tonggak penting dalam sejarah Indonesia karena meskipun mengalami perubahan, nilai-nilainya tetap menjadi bagian dari Pancasila yang kita gunakan hingga saat ini. Setelah Piagam Jakarta, perjuangan menuju kemerdekaan semakin mendekati puncaknya, yaitu dengan proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia secara resmi menyatakan kemerdekaannya melalui proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Ir Soekarno didampingi oleh Drs Mohatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Makna proklamasi yaitu menandai kemerdekaan Indonesia yang berarti lepas dari penjajahan dan menjadi negara berdaulat. Isi teks proklamasi yaitu kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Momen ini menjadi titik balik sejarah bangsa yang kemudian diikuti dengan sidang PPKI untuk membentuk dasar negara dan pemerintahan Indonesia. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya dalam merancang dasar negara, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI merupakan kelanjutan dari BPUPKI, tetapi memiliki perbedaan utama, yaitu BPUPKI dibentuk oleh Jepang, sedangkan PPKI lebih independen dan benar-benar bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI tidak lagi berfokus pada perumusan dasar negara, tetapi pada implementasi kemerdekaan, termasuk membentuk pemerintahan dan konstitusi negara. Peran PPKI sangat penting dalam sejarah Indonesia karena melalui sidang-sidangnya, PPKI menetapkan
Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan struktur pemerintahan Indonesia yang baru merdeka. PPKI mengadakan sidang sebanyak 4 kali untuk membentuk dasar pemerintahan Indonesia. Sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan penting, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara dan menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Mohatta sebagai wakil presiden. Pada sidang kedua, pada tanggal 19 Agustus 1945 membahas pembagian wilayah dan struktur pemerintahan, yaitu membentuk 12 kementerian dan menetapkan 8 provinsi di Indonesia. Pada sidang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945 fokus pada pertahanan negara, yaitu membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR sebagai cikal bakal TNI, mendirikan Komitmen Nasional Indonesia atau KNI sebagai lembaga legislatif sementara, dan juga mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI sebagai partai tunggal. Pada sidang keempat pada tanggal 23 Agustus 1943 merumuskan strategi untuk mempertahankan kemerdekaan, yaitu menentukan kebijakan ekonomi dan strategi menghadapi tantangan politik dan militer setelah kemerdekaan. Kesimpulan pembentukan dasar negara yaitu BPUPKI bertugas merumuskan dasar negara, sedangkan PPKI mewujudkan dalam sistem pemerintahan. Piagam Jakarta menjadi cikal bakal Pancasila dengan perubahan pada sila pertama agar lebih inklusif. Kemudian proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan menuju Indonesia merdeka. Kemudian PPKI menetapkan sistem pemerintahan pertama Republik Indonesia, termasuk konstitusi pemerintahan negara serta struktur pemerintahan awal. Sekian penjelasan materi kami tutup dengan ucapan billahi fisabilil haq wastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.